Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this class. Langsung saja ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait kalimat simple present tense. Jadi, sekarang untuk lebih memperkuat penguasaan kalian terkait kalimat simple present tense, saya telah menyediakan 4 gambar. Jadi, kalian bisa praktekin di rumah. Jadi dari gambar tersebut gimana kalimat simple present tense-nya dari kalimat ini, dari gambar ini. Jadi kalian bikin kalimat simple present tense dari gambar. Terus kalian juga boleh ditulis di kolom komentar juga boleh. Nah, ini gambar yang pertama. Ya, jelas ya orang minum tuh di pagi hari. Kemudian yang kedua, ada kucing tuh makan ikan. Kemudian yang ketiga ya jelas ya itu matahari terbenam di sore hari. Terus kemudian yang keempat yaitu terlihat anak kecil yang sedang duduk di atas kursi, pakai topi, pakai ya giginya bolong gitu. Bisa kalian bikin kalimat simple present tense dari gambar ini ya. Langsung saja ke materi berikutnya yaitu tentang imperative sentence. Nah, jadi sebelumnya kita kan telah mempelajari terkait simple present tense. Nah, kalimat simple present tense tuh rumusnya itu kalau di rumus positifnya itu subject plus verb plus object. Dan kalimat negatifnya itu ada subject plus don't atau doesn't plus object. Dan kalimat tanya yaitu do or does plus subject plus verb plus object. Tapi di sini berbeda. Jadi subjeknya tidak ada. Aslinya ada, yaitu subjeknya cuma you. Kenapa? Karena tujuannya kan memerintah ke kamu. Gak mungkin ke yang lain. Pasti perintahnya ke orangnya langsung, ke kamu gitu. Tapi tidak tertulis di sini. Subjeknya cuma you. Maka langsung ditulis verb plus object. Kemudian kalimat negatifnya juga don't. Kenapa don't? Kenapa gak doesn't? Gak ada doesn't? Karena kan subjeknya you. You pasti pakai don't. Jadi langsung don't plus object. Kemudian contohnya, kalau dari yang kalimat positif, verbnya yaitu open, objeknya the door. Open the door. Kemudian ini perintah. Kalau kalimat negatifnya itu larangan, don't smoking. Kalau di kalimat negatifnya itu larangan ya, don't smoking, jangan merokok. Lanjut. Jadi dari sini apa sih kalimat imperative sentence tuh? Jadi kalimat imperative sentence itu adalah kalimat yang menjelaskan terkait perintah atau larangan kepada seseorang, kepada kamu. Dan juga seperti saran juga. Lanjut. Atau juga permintaan ya. Permintaan untuk melakukan sesuatu atau mungkin bisa juga ajakan. Kemudian di sini function of the imperative sentence. Jadi ada command imperative sentence, request imperative sentence, prohibition imperative sentence, invitation, suggestion. Jadi kalau command itu perintah, kemudian kalau request imperative sentence itu permintaan ya. Kemudian prohibition imperative sentence itu Jadi kalau prohibition imperative sentence yaitu kalimat larangan. Seperti tadi, don't smoking. Dilarang merokok kan, jangan merokok. Nah, kemudian invitation imperative sentence yaitu
kalimat ajakan, kayak mau ngajak orang lain, misal mau ngajak siapa untuk melakukan kegiatan bersama atau apalah gitu. Kemudian suggestion imperative sentence, yaitu kalimat saran, memberikan saran gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, open your book. Ini termasuk kalimat command imperative sentence, termasuk command imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Perintah untuk membuka buku. Don't talk, ini larangan ya, berarti termasuk kalimat yaitu prohibition imperative sentence, kalimat larangan. Dan yang ketiga, let's study together. Nah, ini ajakan, mengajak untuk belajar bersama. Ini termasuk kalimat apa tadi? Yaitu invitation imperative sentence. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas articles a, and, dan the. Nah, ini udah di luar materi sih, tapi ini penting untuk dibahas. Nah, yang pertama itu indefinite articles, yaitu ada a, and, dan an. A, dan an. Nah, gunanya itu buat kata benda. Biasanya itu berada di sebelum kata benda. Nah, artinya e dan en ini adalah seekor, sebuah, sebutir. Misal kalian mau nyebutin sebutir nasi, sebuah apel, sebuah buku, seorang juga, seorang mahasiswa atau seorang siswa gitu. Nah, seperti dicontoh di sini, nah terlihat ada a book dan an apple. Nah, apa sih bedanya e sama an? Nah, kalau e itu digunakan ketika kata benda bunyi di awalnya itu huruf konsonan B. Kayak intinya selain a, i, u, e, o maka pakai artikel e. Kalau bunyinya itu adalah a, i, u, e, o seperti apple, maka penggunanya pakai artikel an. Jadi tahu bedanya ya. A book, an apple. Jadi kalau e itu huruf konsonan bunyinya bunyinya itu digunakan ketika kata benda bunyi awalnya itu huruf konsonan, kemudian kalau an bunyi untuk kata benda yang bunyi awalnya itu huruf a, i, u, e, o. Kemudian selanjutnya definite article yaitu the. Nah, ini digunakan ketika kata benda terjadi pengulangan. Misal kayak misal dalam bentuk cerita ya. Jadi saya melihat seekor kucing. I see a cat. Kucing tersebut sangat cantik. Jadi the itu artinya bisa jadi tersebutkan. Nah, kucing tersebut sangat cantik. Kayak penyebutan ulang. The cat is so beautiful. Nah, jadi karena kucing sebelumnya sudah disebutin yaitu I see a cat. Nah, itu sudah disebutin kan catnya. Kemudian the cat, kalimat selanjutnya the cat is so beautiful. Kenapa pakai the? Karena sudah disebutin sebelumnya, maka kucing tersebut sangat cantik. Gitu. Nah, ini praktis ya. Kalian bisa coba-coba di rumah gimana. Setelah saya jelaskan tadi, kalian coba praktik di rumah atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini cuma contoh praktiknya bikin kalimat open the door lah. Yang seperti yang tadi ini. Lanjut. Oke, sampai di sini saja. Jadi, pokok kalian bisa praktekin di rumah dan kalau jika kalian bisa tulis di kolom komentar terkait kalimat yang sudah kalian buat atau kalian ingin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.